Steve, welcome to podcast Starkin, Star Karir bareng Kampus Inovatif. Halo Steve, di sini sebelumnya perkenalkan aku Rahmalia yang di sini tentunya aku nggak sendiri tapi didampingi secara langsung. Mungkin bisa langsung perkenalan saja, Mas. Panggilannya siapa? Oke, halo aku Fauzi dari Kampus Inovatif dan Guru Inovatif. Oke, Mas Fauzi, mungkin di sini kita sambil nongkrong-nongkrong duduk manis, kita bakal mengobrol salah satu topik hangat tentunya ya Mas, yang dimana di sini sebagai aku Gen Z, itu aku amat sangat membutuhkan mungkin beberapa informasi atau masukan juga tentunya dari Mas Fauzi. Jadi teman-teman di sini kita juga akan membahas terkait tema tentang Gen Z yang tentunya mulai sekarang tuh Gen Z udah mulai bekerja di bidang perusahaan tentunya. Betul. Di berbagai bidang tentunya juga. Nah, tapi di sini aku mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin aku juga ingin bertanya kepada Mas Fauzi secara langsung begitu. Nah, yang pertama ini aku tentang Gen Z itu menurut Mas Fauzi, kan di sini Mas Fauzi tentunya juga kemarin di Kampus Inovatif dan Guru Inovatif menjadi mentor ya Mas? Iya. Apakah betul Mas atau bisa di mentor. Oke, jadi mentor ya teman-teman semuanya. Nah, di sini gimana sih menurut Mas Fauzi tentang Gen Z yang kurang profesional dalam bekerja di bidang perusahaan gitu? Jadi sebenarnya itu tuh stereotip yang udah muncul karena memang perbedaan generasi aja sih. Jadi kalau kurang profesional nggak bisa dibilang kurang profesional, cuma memang lebih punya perbedaan gaya kerja aja. Salah satunya karena mereka mungkin udah lebih catch up ke sosial media ya. Jadi itu juga jadi salah satu hal yang mereka pada akhirnya punya pemikiran yang lebih modern, kepedulian terhadap work-life balance-nya lebih tinggi, yang mana diartikan sebagai kurang loyal gitu ya sama perusahaan. Tapi sebenarnya mereka tuh secara kerjaan juga sebenarnya baik-baik aja memang, tapi ya itu tadi ya, mereka lebih peduli terhadap work-life balance aja, yang mana ini disebutkan sama generasi sebelumnya mungkin sama gen berarti boomers sama gen milenial gitu misalnya, mereka dirasa terlalu lebay gitu sama pekerjaannya gitu, padahal ya pada akhirnya mereka punya cara sendiri untuk mereka bekerja. Jadi sebenarnya bukan tidak lebih profesional, cuma punya cara sendiri aja gitu sih kayaknya sih kalau aku ngelihatnya ya, selama beberapa kali kemarin mentoring teman-teman Gen Z gitu ya. Oke, berarti sebenarnya Gen Z itu tuh baik-baik aja ya Mas dalam bekerjanya, cuma mungkin emang beda generasi, beda caranya untuk bekerja begitu. Bener. Ya. Nah mungkin di dalam bekerja kan kita sebagai Gen Z juga butuh adaptasi ya Mas, yang awalnya mungkin sebagai mahasiswa yang di lingkungan kampus terus bekerja di bidang perusahaan, tentunya akan ada adaptasi di lingkungan yang berbeda. Nah mungkin apa sih faktor yang membuat Gen Z itu juga sulit untuk beradaptasi di lingkungan kerja kayak gitu? Oke. Yang pertama sebenarnya karena Gen Z tadi aku juga udah sempat mention, mereka udah sering banget ngeliat sosial media. Iya betul Mas. Banyak bayangan dan ekspektasi mereka terhadap dunia kerja sendiri gitu. Mereka menganggap bahwa dunia kerja itu ideal di pikiran mereka gitu. Padahal kenyataannya ketika masuk ke dunia kerja nggak segampang itu dan nggak sekompleks itu. Banyak urusan-urusan yang di dalamnya itu nggak terlihat di sosial media gitu. Mungkin terlihat di sosial media sebagai digital marketing gitu misalnya, ya udah bikin konten planningnya, terus kemudian eksekusi, habis itu udah toh lihat data analisis dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ketika di dunia kerja, kadang dia harus ngurusin jobdesk yang lain misalnya, atau misalnya dia harus ngurusin komunikasi dengan orang-orang lainnya juga dan sebagainya gitu. Jadi terkait dengan komunikasi kerjaan itu juga jadi salah satu hal yang mungkin cukup harus lihat gitu ya, nggak cuma tentang pekerjaan aja. Jadi salah satu hal yang menurutku paling mempengaruhi adalah ekspektasi mereka terhadap dunia kerja itu sendiri, yang mana mereka udah sering lihat di sosial media. Itu aja sih. Jadi mereka punya standar sendiri yang belum tentu mereka dapetin di pekerjaan. Oke, nah dari tadi tuh aku kan dengernya medsos terus ya Mas. Nah mungkin seberapa besar sih menurut Mas Fauzi pengaruh dari medsos sendiri untuk ekspektasi dari karir anak-anak muda ini, terutama untuk Gen Z sendiri Mas? Aku rasa gede banget pengaruhnya, gede banget dampaknya ke bagaimana cara kerja mereka gitu. Mereka sering ngelihat pekerjaan-pekerjaan yang di sosial media mungkin yang ada di luar negeri kayak
atau yang di perusahaan-perusahaan gede dan sebagainya gitu yang terus kemudian ketika di mereka ngalamin langsung nggak sesuai sama yang ada di bayangan mereka gitu. Jadi sosial media ini informasinya memang sangat-sangat apa ya cepet gitu ya. Jadi mereka dapat informasi yang jangan-jangan sebenarnya belum seharusnya mereka dapetin juga gitu kan. Tapi pada akhirnya di sosial media ini mereka menempatkan standar TikTok, standar Instagram dan apapun yang mereka lihat di sosial media sebagai standar kerjanya mereka. Dan ketika udah jadi pekerja, sangat-sangat mungkin itu nggak akan terjadi sesuai yang ada di kepalanya gitu. Iya bener-bener sih Mas, aku juga sebagai Gen Z nih ngerasain juga sih ngelihat yang di medsos tuh kayak kok enak banget ya, tapi ternyata di realita ternyata nggak sesuai nih sama ekspektasi aku kayak gitu. Mungkin dari teman-teman juga pasti pernah ngalamin ya Mas kayak gitu. Mungkin dari Mas Fauzi dulu ngerasain juga nggak sih Mas kayak gitu? Pas atau bahkan dulu belum ada medsos nih pas Mas Fauzi mulai bekerja. Iya, aku kolonial, masih zaman kolonial. Ternyata kolonial nih guys. Enggak. Sebenarnya aku masuknya Gen Z juga cuma di awal kan ya. Oh iya. Tapi nggak yang sebegitunya kayak sekarang. Makin kesini kan sebenarnya ya itu tadi ya pengaruh sosial media makin kuat. Ekspektasi dari karir impian itu makin gede dan sebagainya gitu. Pas aku ngerasanya ya mungkin ada perbedaan walaupun mungkin nggak banyak ya perbedaannya ya karena umurnya juga nggak jauh-jauh beda. Tapi memang kalau di aku sendiri memang belum sebegitunya gitu. Kalau di aku rasa-rasanya teman-temanku juga masih banyak yang masih banyak yang menganggap bahwa kerja ya profesional aja, kita nggak terlalu mikirin work life balance-nya dan sebagainya, walaupun kita juga sedikit sudah mulai dapat itulah gitu. Kita juga mulai mikir kayak ini harusnya udah jam 5 sore setelah jam pulang kerja kita udah nggak mikirin kerjaan lagi, udah tenggo dan sebagainya. Walaupun kalau di present dicoba diukur kayaknya sih kebanyakan janji kayak gitu ya daripada pas zamanku gitu sih. Oke, nah mungkin juga terkait informasi-informasi yang mungkin tadi Mas Fauzi juga udah singgung sih. Gimana sih Mas caranya kita untuk menyaring informasi-informasi yang tentunya di medsos agar kita tuh nggak terjebak gitu sama informasi-informasi yang dibagikan di media sosial? Sebenarnya tinggal bagaimana kita memvalidasi informasi itu tuh dari mana gitu, terus kemudian sumbernya dari mana dan sebagainya, terus kemudian perlu, walaupun memang benar ya pasti ada kantor yang menurut teman-teman ideal juga pasti ada gitu, tetap ada, tapi harapannya teman-teman juga tetap kritis, tetap mau menerima ketidakmungkinan atau kemungkinan yang akan terjadi dan sebagainya. Jadi nggak serta-merta 100% informasi yang didapat itu yang akan dijadiin ekspektasi di kepala gitu. Jadi mungkin kurang lebih sih gitu sih, cukup kritis aja sama apa yang informasi yang didapat. Aku tuh sangat yakin bahwa Gen Z juga punya kekritisan itu, dan alangkah baiknya kekritisan tadi digunakan untuk mempersiapkan karirnya, untuk mencoba menganalisa kira-kira ini benar apa enggak, terus kemudian kemungkinan yang terjadi itu apa dan sebagainya gitu. Oke Mas, mungkin ini yang jadi terakhir sih Mas, pertanyaan terakhir dari aku gitu tentunya. Mungkin pesan apa sih yang Mas Fauzi ingin sampaikan kepada Gen Z ini tentunya agar kita tetap percaya diri untuk membangun karir, karena Gen Z ini kan baru mau memulai ya Mas, kita tentunya masih banyak banget perjalanan karir kita yang bakal kita tempuh gitu. Mungkin dari Mas Fauzi ada sedikit pesan nggak Mas yang pengen disampaikan untuk teman-teman juga tentunya kayak gitu? Mungkin sih karena aku juga kerja mungkin baru 3, 4 sampai 5 tahun ya. Aku cuma pengen ngomong ke teman-teman yang baru mulai kerja bahwa itu tadi, jangan pada akhirnya menaruh ekspektasi yang ada di kepala kita aja, bahwa banyak hal yang perlu kita coba latih, nggak hanya soal hard skillnya aja. Karena kalau kita ngelatih hard skillnya aja, jatuhnya di pekerjaan jadi songong dalam tanda kutip. Makanya kemudian dilatih soft skillnya, bagaimana komunikasi dengan teman kerja, rekan kerja, orang yang lebih tua di pekerjaan kita, orang yang sebaya di pekerjaan kita. Jadi lebih kepada hard skillnya diasah, tapi jangan lupa sama soft skill yang harus dimilikin. Utamanya tentang karakter tadi sih, sikap saat bekerja, kedewasaan saat bekerja, itu aja sih. Oke, berarti karakter tuh amat sangat penting ya Mas sebenarnya di dalam lingkungan kerja, karena sopan santun, unggah-ungguh kalau bahasa Jawanya kayak gitu, kita meskipun tidak tertulis di dalam kontrak, tapi sebagai
tentunya sebagai manusia kan kita ada jiwa sosial, Betul. harus beradaptasi juga dengan teman-teman karyawan yang lainnya gitu. Nah mungkin juga itu teman-teman Bestif dari beberapa obrolan nih tentunya di podcast kali ini, dan mungkin dari teman-teman Bestif masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tentunya belum kejawab juga. Nah teman-teman tunggu aja ya, mungkin kita next akan membahas lagi ya Mas tentunya secara lebih dalam lagi, dan tentunya stay tune aja karena akan masih banyak sekali podcast-podcast dengan tema-tema yang menarik juga. Mungkin dari aku, Rahma sekian, dan tentunya Mas Fauzi udah cukup sekian. Oke, terima kasih Besti. Ya. Dadah.